وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu rumahnya di masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melanjutkan kajian tentang asma-asmanya yang mulia dan sifat-sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menangkap setiap hikmah pelajaran yang ada di majelis mulia ini. Jamaah yang saya hormati, menginjak kepada asma Allah berikutnya, yaitu yang ke-100 di sini, As-Samad. Diartikan di sini sebagai zat yang maha dibutuhkan. Zat yang maha dibutuhkan. Dari sisi bahasa atau lughatan, As-Samad itu adalah as-sayyid alladzi la yuqta'u syai'un duna amrih. Pemimpin yang dituankan, yang mana suatu kaum tidak memutuskan perkara kecuali dengan izin atau perintahnya. Itu secara bahasa. Orang dulu menamakan pemimpinnya sebagai juga As-Samad, sebagai Samad. Makna kedua secara bahasa yaitu sesuatu syai'ul ladzi la yatajazza wa la yataqatta', sesuatu yang tidak terpotong-potong, tidak terbagi-bagi, sesuatu yang tidak terpotong-potong dan tidak terbagi-bagi. Fa yusir kutlah wahidah, akan menjadi sesuatu yang utuh. Adapun jika makna As-Samad itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kurang lebih mengandung 10 makna atau 10 arti. 10 arti, bayangkan. Yang pertama, tentunya kita merujuk kepada makna yang Allah tafsirkan sendiri pada Al-Quran ketika menyatakan pada surah Al-Ikhlas,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka berikutnya lam yalid wa lam yulad. Itu makna as-samad, yang tidak dilahirkan, yang tidak melahirkan maupun dilahirkan, yang tidak diperanakkan dan tidak pula diperbapakkan. Nah, yang tidak diperbapakkan ataupun diperanakkan, lam yalid, ya, tidak punya anak, walam yulad, dan juga bukan anak dari siapapun. Itu makna pertama dari as-samad. Juga makna dari as-samad alladzi yasmudu, ay yalja'u wa yarji'u ilaihi al-khalaiq, yang menjadi lujuk, menjadi tujuan atau kembalinya makhluk kepadanya. Makhluk semua akan kembali kepadanya, sebelum di akhirat juga di dunia. Orang-orang mukmin suka dan duka, orang-orang musyrik kalau kepepet, ya kan? Orang-orang musyrik kalau kepepet. Bahkan binatang pun ketika dia merasakan kalau dirinya tidak berdaya, binatang ketika melahirkan sapi, kambing, unta, kita lihat matanya berkaca-kaca kemudian mendongak ke atas. Itu binatang. Itulah makna as-samad. Kemudian makna yang berikutnya, yang ketiga, yaitu la jawfalah, zat yang tidak berongga, tidak ada bolongannya, ya. Yang jelas kemudian tidak bernafas, juga tidak makan minum. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang ngasih makan sedang dirinya sendiri tidak makan. Itu samad. Itu makna as-samad. Ketika Allah menciptakan Adam, masih belum ditiupkan ruh, masih seperti patung, itu dipermainkan sama iblis, sama setan. Dilihatin kepalanya, diutak-atik, ada bolongannya katanya, hidungnya bolong. Ya, waktu ada rongganya, wah ini makhluk lemah. Iblis menghukum kita, ayah kita Adam sebagai makhluk yang lemah, kepalanya dijadiin bola. Ya. Maka subhanallah, iblis saja tahu kalau makhluk yang berongga itu pertanda dhaif, pertanda lemah. Ya kan, salah makan mencret, sepeda motoran lama masuk angin. Ya, berongga karena berongga. Ya, makan lemak sedikit mampet darahnya, astagfirullah, Allah la yablana, ya kan, kena kolesterol, kena begini, kena begitu, lemah karena berongga, karena makhluk yang berongga. Kemudian makna yang berikutnya dari as-samad yaitu al-kamil min kulli wujuh, zat yang maha sempurna dari segala sisi. Nanti kita akan lihat apa kata Ibnu Katsir dalam mentafsir makna as-samad.
Ini hanya penyebutan saja dulu. Sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam pengetahuannya, sempurna dalam pandangannya, sempurna dalam pendengarannya, ya. Sempurna dari segala sisi. Itulah makna As-Samad. Kemudian juga makna dari As-Samad yaitu la mujidalah, zat yang tidak diadakan, tidak diciptakan, karena dia sendirilah pencipta segala sesuatu. Juga makna As-Samad al-awwal wal akhir, sebagai zat yang pertama dan yang terakhir. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, dan dia tetap ada ketika segala sesuatunya sudah tidak ada atau hancur. Itulah As-Samad. Itulah makna As-Samad. Begitu pula Al-Zahir dan Al-Batin, itu makna daripada As-Samad. Juga makna dari As-Samad adalah zat yang la yuqhar, yang tidak terkalahkan. Itu juga makna As-Samad. Begitu pula makna dari As-Samad yaitu zat yang tidak capek ataupun tidur, ya, tidak capek ataupun tidur. Termasuk juga kulla yaumin huwa fi sya'n, itu juga makna As-Samad menurut sebagian, ya, para mufassir atau para ulama, bahwasanya zat yang setiap harinya punya apa? Perkara, punya kesibukan, punya urusan pada makhluknya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di sini Allah nyatakan dirinya mencipta dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa artinya? Kata kerja yang menunjukkan kesinambungan, keterusan, ya kan? Sedang kita tidak tahu makhluk-makhluk baru yang Allah ciptakan. Manusia saja hari ke hari, ya, berkreasi, membuat atau mencipta dalam tanda kutip dengan keterbatasannya. HP, ya, 25 tahun yang lalu tidak ada wujudnya di antara kita, tapi sekarang sesuatu yang seolah tidak bisa tidak. Begitu pula sebelumnya, ya, mobil atau apalagi pesawat dan sebagainya. Kalau itu kehidupan dan cara berpikir manusia untuk berkreasi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menciptakan manusia dan segala makhluk yang ada tentunya lebih kreatif lagi, lebih, ya, maha kreatif. Dan itu juga makna daripada kata As-Samad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita ketahui makna yang kaya yang dikandung oleh asma Allah As-Samad. Baik, kalau dalam Al-Quran sudah diketahui bersama bahwasanya asma ini hanya disebut satu kali oleh Allah pada surah Al-Ikhlas, yang mana
yang kecil maupun yang besar dari kaum muslimin menghafalnya. Dan di antara keistimewaan surah Al-Ikhlas yang di dalamnya terdapat apa? Asma Allah As-Samad, bahwasanya surat tersebut ta'dilu thulutsal Quran, sama dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Banyak. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ayajizu ahadukum ay yakhtimal Quran fi lailah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, masa tidak bisa kalian ini menghatam Al-Quran dalam semalam? Para sahabat tentunya 30 juz semalam suntuk. Kemudian Nabi jelaskan bahwa dengan membaca 3 kali surah Al-Ikhlas maka pahalanya sama dengan menghatam Al-Quran. Subhanallah. Juga barang siapa yang membacanya dalam sehari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Berapa juta katanya? Hah? Apa miliar? Nah, gratis. Cukup dengan surah Al-Ikhlas 10 kali. Subhanallah. Rumah di surga, bukan di Menteng. Rumah bukan di Mekah, bukan, di surga. Subhanallah. Baik. Dalam salah satu riwayat Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi menceritakan kalau Allah Azza wa Jalla itu berfirman dalam hadis qudsinya, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mendustakan aku padahal tidak seharusnya dia berbuat itu. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Dan dia juga mencelaku padahal tidak layak, tidak patut dia melakukan itu. Amma takdzibuhu iyaya ay yaqula inni lan u'idahu kama bada'tuh. Pendustaannya terhadap diriku, kata Allah, ketika anak Adam mengatakan aku tidak akan mengembalikan mereka hidup untuk dihisab, untuk mendapat balasan. Maka itu pendustaan terhadapku, kata Allah. Sungguh mengulangi perbuatan atau mengembalikan sesuatu kepada asalnya itu lebih mudah daripada membuat dari awal atau berpikir. Ya, kalau kita manusia saja ketika berpikir membuat sepeda butuh berapa percobaan, berapa waktu, ya kan, lama. Tapi ketika sudah terbuat sepeda, maka untuk mencetaknya 10, 100, 1000 mudah. Kalau itu pada manusia, lalu bagaimana pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu lebih mudah lagi. Naam. Amma syatmuhu iyaya ayyakula ittakhadallahu walada. Adapun celaannya terhadap diriku, yaitu dengan mengatakan Allah telah menjadikan bagi dirinya anak. Wa anas samad. Nah, ini. Sedangkan aku adalah as-samad alladzi lam alid wa lam ulad, di mana aku tidak melahirkan ataupun dilahirkan. Wa lam yakun li kufuwan ahad. Sedang juga tidak ada yang setara sebanding denganku, kata Allah.
Hadis riwayat Imam Bukhari dari Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika Nabi mendengar seseorang berdoa. Seseorang berdoa. Dan ketika Nabi SAW mendengar seseorang berdoa, kemudian memberikan apresiasi, ya, memuji doa orang tersebut, berarti itu takrir dari Nabi, itu menjadi juga bagian dari sunnahnya. Orang tadi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sungguh aku meminta dengan persaksianku bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang Samad, yang Maha dibutuhkan, yang tidak melahirkan ataupun dilahirkan, dan juga tidak ada yang sebanding dengannya. Apa kata Nabi mendengar doa orang ini? Laqad sa'ala Allahu bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan memanggil namanya, yaitu As-Samad, Al-Ahad As-Samad, yang mana tidaklah Allah diminta dengan menggunakan asma itu kecuali memberi, dan tidak juga berdoa dengannya kecuali diijabah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada surah Al-Ikhlas menukil perkataan Ibnu Abbas dari Ikrimah, muridnya dari Ibnu Abbas. As-Samad, kata beliau, alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. As-Samad adalah zat yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam hajat kebutuhan mereka, dalam hajat kebutuhan mereka. Beliau juga menyatakan As-Samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Yang dimaksud dengan As-Samad adalah Tuan Sayyid yang telah sempurna kepemimpinannya, dan Syarif, orang yang mulia yang telah sempurna kemuliaannya, wal Azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang agung dan telah sempurna keagungannya, wal Halim alladzi qad kamula fi hilmi, zat juga yang maha sabar, yang telah sempurna kesabarannya, wal Alim alladzi qad kamula fi ilmi, juga zat yang maha tahu, maha berilmu, yang mana telah sempurna ilmunya, wal Hakim alladzi qad kamula fi hikmatih, dan zat yang maha bijaksana yang telah sempurna kebijaksanaannya, wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi was su'dad wa huwa Allah subhanahu, dan dialah yang telah sempurna segala kemuliaan dan
keunggulannya. Dialah Allah Subhanahu, hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu, laisa lahu kuf'un wa laisa kamitslihi syai', subhanahullahul wahidul qahhar. Inilah sifat-sifat yang tidak melekat kecuali pada dirinya, yaitu pada Allah semata, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada yang semisal dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah menyatakan makna as-samad juga al-baqi ba'da khalqih, yang kekal tetap eksis sesudah semua makhluknya punah, habis atau binasa. Sedangkan Ikrimah juga dalam satu kesempatan menyatakan makna as-samad alladzi lam yakhruj minhu syai'un wa la yut'am, zat yang tidak keluar darinya sesuatu. Maksudnya yang mulai dari nafas kan keluar masuk. Jadi makna as-samad, Allah tidak bernafas, tidak keluar darinya sesuatu. Ya, tidak ada. Allah Maha Suci dari kotoran. Ya, dari kotoran apapun, tidak mengeluarkan. Ya, kotoran, angin, kentut, tidak ada. Wala yut'am, dan juga Allah tidak makan, minum tentunya. Baik. Hal ini juga dinyatakan oleh Asy-Sya'bi. Kemudian Abdullah bin Buraidah menyatakan makna as-samad nurun yatala'la, cahaya yang gemerlap atau cemerlang, yang berkilau. Yatala'la, berkilau. Itulah makna as-samad. Jadi sudah berapa makna as-samad ini? Ketika ya makna-makna yang demikian itu disebutkan, ini adalah apa? Semua makna benar. Semua makna tadi yang disebutkan itu benar dan tidak bertabrakan. Ikhtilafu tanawwu' ikhtilafu tanawwu' la ikhtilafu tadad, kata para ulama. Dalam hal semacam ini, perbedaan tadi perbedaan ungkapan yang saling melengkapi. Tanawwu', ikhtilafu tanawwu' la tadad, bukan perbedaan yang bertabrakan atau berkontradiksi. Tidak, tapi justru perbedaan yang saling melengkapi, menambah khazanah makna dari asma Allah as-samad. Baik. Sementara Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, dalam tafsirnya, menyatakan bahwa sudah dikenal di kalangan Arab makna dari as-samad sebagai ya, pemimpin atau sayyid yang agung, dan juga sesuatu yang tidak berongga. Bila Anda tahu itu, kata beliau, fa idza alimta dzalik fallahu ta'ala huwa as-sayyidul alladhi huwa wahdahu al-malja' 'inda asy-syada'id wal hajat. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah as-sayyid, tuan yang betul-betul sebagai tuan satu-satunya yang menjadi ya, tempat bergantung ketika terjepit ataupun
hajat melilit. Dan dia juga yang maha suci dari sifat-sifat makhluknya seperti makan, minum, dan sebagainya. Allah maha suci dari yang demikian sesuci-sucinya, kata Asy-Syamqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Dan beberapa komentar juga makna-makna yang sudah tadi disebutkan, di antaranya juga sebagai tambahan as-samad bimakna ad-daim. As-samad artinya adalah yang langgeng, yang eksis, itu as-samad. Ad-daim wal baqi ba'dal fana, dan yang tetap ada setelah makhluknya punah atau binasa. Dan Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawanya menyebutkan makna-makna atau menyimpulkannya, mengerucutkannya menjadi dua makna saja. As-Samad adalah zat yang tidak berongga, itu yang pertama kata Ibnu Taimiyah. Sedangkan yang kedua sebagai Tuhan yang digantungkan kepadanya harapan makhluk atau sangat dibutuhkannya oleh makhluk. Itulah makna as-samad menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena begitu agungnya surah Al-Ikhlas, meski pendek ayatnya juga jumlahnya, namun Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Muslim ketika Nabi menanyakan kepada para sahabatnya tadi, tidak mampukah kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran di malam hari? Para sahabat bertanya, wa kaifa yaqra'u thulutsal Quran? Bagaimana kita mampu membaca sepertiga Al-Quran? Maka Nabi menyatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, bahwasanya surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Sedang As-Sa'di sebagai mufassir di era modern atau mutaakhir, beliau katakan As-Samad al-maqsud fi jami'il hawaij. As-Samad adalah zat yang dituju dalam segala hajat kebutuhan oleh penghuni langit, penghuni alam atas maupun bawah, yaitu penghuni langit, malaikatnya, alam bawah itu bumi. Semuanya menuju kepada Allah. Muftaqiruna ilaih ghayatal iftiqar. Semuanya menunjukkan kefakirannya dengan sebenar-benarnya fakir. Mereka meminta hajat-hajatnya, mengharap juga kebutuhan-kebutuhannya, li'annahul kamil fi awsafihi, karena Allah adalah zat yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya.
yang maha berilmu atau tahu, di mana ilmunya itu juga telah sempurna, dan yang maha sabar yang juga telah sempurna sabarnya, Ar-Rahim yang maha menyayangi, yang telah sempurna kasih sayangnya, yang mencakup segala sesuatu rahmatnya. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Dan juga kekayaannya, sehingga tidak butuh kepada apapun, termasuk anak keturunan ataupun nenek moyang atau kakek moyang apa nenek moyang. Nah, Allah tidak butuh kepada itu semua, dan tidak ada yang sebanding dengannya, baik dalam nama-namanya maupun sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya, tabaraka wa ta'ala. Maka surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, mencakup tauhid, asma dan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu pula di sini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah disebutkan, lihatlah bagaimana surah Al-Ikhlas ini mencakup tauhid al-ma'rifah, tauhid al-ma'rifah yang harus ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaannya yang tidak diikuti oleh siapapun dari makhluknya, dan juga dibutuhkannya oleh makhluknya karena kesempurnaan segala sifatnya yang tidak dihinggapi oleh kekurangan ataupun cacat dari sisi manapun. Dia menafikan bagi dirinya anak maupun orang tua, di mana dengan demikian itu memperlengkap kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketidakbutuhannya kepada makhluk. Ini kata penulis Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Juga Allah nafikan kesebandingan siapapun terhadap dirinya dalam hal segala kekuasaannya. Maka layaklah bagi surah Al-Ikhlas ini untuk kemudian dikatakan seperti atau dikatakan mengandung sepertiga Al-Quran. Demikian kata Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Sedangkan lanjutannya kata beliau, Asmaul Husna adalah salah satu dasar dari dasar-dasar akidah Islam. Setiap hamba yang menambah pengetahuannya tentang asma Allah dan sifatnya, tentu bertambah pula imannya dan menguat keyakinannya. Dan di antara asma Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabawi, adalah As-Samad.
Demikian penukilan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang surah Al-Ikhlas dan kandungannya, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan asma Allah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu As-Samad. Barangkali ada pertanyaan sebelum beralih ke buku mini kita. Seperti membaca menghadamkan berikutnya ke pahala. Gimana? Baca Al-Ikhlas 3 kali seperti menghadamkan Al-Quran, pahalanya. Nah, Tidak pahalanya. nah, karena sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, jadi berapa? 1 kan? Itu orang ambil pulang, nggak usah baca Al-Quran, ambil jadi. Itu lain lagi. Sama juga dengan orang yang umroh di bulan Ramadan mendapatkan pahala seperti haji Rasulullah. Itu pahalanya. Tapi tidak menggugurkan. Iya, benar. Tidak menggugurkan kewajiban haji sebagai rukun Islam. Nah, dari sisi pahala ya bisa jadi diraih, karena keterangan dari Nabi, kalau umroh di bulan Ramadan ta'dilul hajj, dalam riwayat al-hajj ma'i, haji bersama Nabi, bersamaku, kata Nabi. Jangan kemudian dipahami hadis ini ya sudah lebih hemat biayanya, tidak pakai antri, cukup dengan umroh di bulan Ramadan. Lah, itu pemahaman yang keliru. Sebanding dengan apa? Karena Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, berarti yang selain Al-Fatihah, Al-Baqarah apa tidak usah disapa. Keliru besar. Ini kebengkokan dalam memahami nas-nas. Ya. Dari sisi fadilah, keutamaan, na'am. Tapi dari sisi yang lain tidak bisa diterima. Sama juga orang yang melaksanakan sholat suruh diberikan pahala haji dan umroh. Iya, iya. Tidak ada antri kalau begitu di Mekah dan Madinah kalau dipahami, ya kan? Nah, dari sisi ajar kita, dari sisi pahala kita harapkan yang demikian. Tapi siapa? Ya, ada fadilah-fadilah yang terlewatkan tentunya, bagi yang mampu tentunya, bagi yang mampu dan bakhil, maaf, tidak mau keluar duit, ya sudah, ngapain, ya kan? Ngapain ke Mekah? Salah, keliru memahami nas seperti itu. Karena di situ apa? Ketika seorang muslim tiba di Mekah, dia akan apa? Tiba di tempat yang dilipat gandakan sholat. Satu kali sholat satu waktu sama dengan 100.000 kali. Kalau satu hari 5 kali, kemudian 1 pekan di sana, kalikan, maka seolah-olah dia hidup puluhan tahun tambahan dalam mengumpulkan pahala. Dan ini tidak didapat oleh mereka yang mencukupkan duduk dari subuh sampai syuruk. Belum zikirnya, itu sholatnya saja, belum zikirnya, belum sedekahnya, ya kan? Belum taabnya atau kelelahan, kecapean itu berpahala tidak? Berpahala. Capeknya orang yang duduk sampai suruk paling capek berperang dengan ngantuk. Ya kan? Saya dianu dengan kopi, dilawan dengan. Nah, tidak bisa disamakan. Pasti ada keutamaan-keutamaan yang terlewatkan. Itu termasuk di masjid kecil sama juga di Mekah. Nah, selama di tanah haram, selama di batasan tanah haram. Nah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman
yang benar dalam beragama, sehingga kita tidak tersesat ataupun keliru memahami keterangan atau nas yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Demikian barangkali pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.